Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Mushin ya. Katanya sungguh membagongkan. Kenapa guys? Penutupan Mimin dah ganti dulu ya sementara. Makasih banyak bang sudah support Mimin lewat Saweria. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Di dalam menara bintang, struktur kosmik raksasa yang berdiri megah di tepi sungai seribu harta karun, hanya keheningan yang menyelimuti. Di jantung menara itu, Lo Feng berdiri tegak, membelakangi tamunya yang tidak biasa. Sesosok makhluk tinggi dengan tubuh bagian atas menyerupai manusia, namun bagian bawahnya berupa tentakel gurita yang menjuntai di lantai. Tenanglah pemimpin Bima Sakti, ucap makhluk itu dengan suara rendah namun tenang. Pertempuran ini baru permulaan. Kekalahan aliansi akan menjadi tanda bagi ras-ras netral bahwa keseimbangan telah bergeser. Mereka yang dulu ragu, sekarang akan mulai berpikir untuk berpihak. Lo Feng tetap diam, memandang sungai seribu harta karun yang berkilau di bawah menara. Aliran energi kuno itu menyimpan rahasia dan kekuatan yang telah mengubah takdir peradaban. Aliansi pasukan gabungan tidak pernah benar-benar bersatu, kata makhluk itu. Kekalahan mereka membuka celah, dan ketika ras kami keluar, kami akan bergabung dengan aliansi Hong. Lo Feng akhirnya menoleh, senyumnya tipis, namun syarat dengan ketegasan seorang pemimpin besar. Bagus, jika kalian bergabung dengan aliansi Hong, kami akan berbagi warisan kuno, pengetahuan tentang bagaimana melampaui batas kekuatan, dan menjadi Trugat. Lo Feng berjalan perlahan mendekati makhluk itu. Namun, aku belum bisa membiarkanmu pergi. Kami masih membutuhkan Master Chudak dari rasmu. Setelah selesai, barulah kau bebas. Makhluk bertentakel itu menunduk rendah, tunduk pada kekuasaan yang dipegang oleh Lo Feng. Aku mengerti, hidupku ada di tanganmu sekarang. Di sisi lain galaksi, pertemuan penting tengah berlangsung di atas planet bintang gigi darah, bekas markas kecil dari ras iblis. Kini 6 entitas tertinggi dari 5 kekuatan besar alam semesta telah berkumpul dalam bentuk avatar energi. Mereka adalah leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejutan, permaisuri serangga, ayah dewa, leluhur iblis cantus, dan guru suci. Mereka mewakili kekuatan-kekuatan utama dari era lama. Keenamnya kini duduk dalam lingkaran energi di tengah dataran luas, membahas satu macam yang tidak bisa mereka abaikan lagi, yaitu pihak manusia. Mengapa aliansi wilayah utara belum datang juga? Tanya leluhur iblis cantus. Suaranya menggema seperti gema petir. Ekor bayangannya menyapu udara dan tampak gelisah. Mereka memerlukan waktu untuk memindahkan tubuh mereka. Kita hanya memproyeksikan pikiran, jawab leluhur iblis kejutan. Matanya tertutup namun wajahnya tampak waspada. Tak lama kemudian, riak ruang waktu muncul. 3 sosok muncul dari pusaran cahaya. Itu Master Sungai Bintang, Master Teratai Hitam, dan Master Bintang Liulan. Mereka adalah 3 tokoh paling berpengaruh dari aliansi wilayah utara, yang masing-masing mewakili bentuk kehidupan kristal, tumbuhan, dan ras liulan yang misterius. Maafkan keterlambatan kami, ujar Master Sungai Bintang. Tubuhnya tampak seperti kristal gelap yang berkilau. Namun, kami tidak mungkin melewatkan momen sepenting ini. Rasanya langka melihat kalian bertiga hadir bersama, ujar ayah dewa sambil menatap mereka tajam. Manusia tumbuh terlalu cepat, kita semua menyadarinya, sahut Master Teratai Hitam. Kelopak-kelopak wajahnya perlahan bergerak mengikuti gelombang angin. Diskusi segera memanas. Mereka membicarakan warisan luar biasa yang diperoleh manusia dari Sungai Duandong. Benda seperti menara penjara hitam
pilar bergaris hitam, dan kekuatan spiritual yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu bukan soal senjata atau artefak, kata ayah dewa. Yang menakutkan adalah pengalaman melatih Trugat. Itu kekuatan sejati yang tak terlihat namun sangat nyata. Klan Mata Dewa memiliki 7 Trugat. Jika manusia melampaui mereka, bisa saja lahir 20 bahkan lebih. Ketenangan yang sebelumnya menyelimuti pertemuan kini berubah menjadi tekanan. Semua tokoh besar itu menyadari satu hal, manusia tidak bisa dibiarkan tumbuh tanpa penghalang. Kita tidak bisa membiarkan mereka menjadi satu-satunya adik kuasa, teriak leluhur iblis. Jika wilayah kita diambil, kekuasaan kita musnah. Kita harus membentuk aliansi tandingan yang kuat, ujar permaisuri serangga. Bukan hanya kita juga harus menarik kekuatan netral seperti sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa. Dan jangan lupakan ratusan ras kecil dengan Universe Master. Jika mereka digabungkan, kita punya kekuatan setara, kata Master Bintang Liwulan. Diskusi itu berlanjut lama. Mereka merancang peta strategi untuk menahan laju manusia, membentuk koalisi, dan menarik ras-ras netral ke pihak mereka. Perang ini bukan lagi soal kekuatan, tetapi soal siapa yang bisa membentuk koalisi yang lebih kuat dan lebih cepat. Di puncak Menara Bintang, Lo Feng berdiri sendiri. Ia memandangi kehampaan kosmik yang terbentang tanpa batas, tapi di balik diamnya semesta, ia bisa merasakan getaran kekuatan yang perlahan bangkit. Semua ini hanyalah awal, gumamnya pelan. Perang sesungguhnya belum dimulai. Sinar lembut dari bintang Gemini menerobos awan-awan yang menggantung rendah di langit, menciptakan pendar jingga yang mengagumkan di langit malam yang luas. Cahaya bintang ini menyinari bumi yang dihuni oleh rasiannya, makhluk dengan kulit hijau dan tubuh yang sangat unik. Mereka memiliki tubuh bagian bawah seperti binatang buas yang berkuku 4, sementara bagian atasnya menyerupai manusia. Namun dengan satu perbedaan besar, yaitu mereka memiliki 4 lengan, bukan cuma 2. Rasiannya dikenal sebagai makhluk hidup dalam kedamaian, namun saat marah, mereka menjadi pejuang yang tak tertandingi. Selama ribuan tahun, kehidupan mereka telah dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, dan harmoni, jauh dari konflik besar yang melanda alam semesta. Di sebuah bangunan kayu kecil yang elegan, seorang wanita Yanya duduk dengan tenang, berlutut di atas keempat kakinya yang berkuku, memandangi langit yang mulai gelap. Di sekelilingnya, udara sejuk membawa kedamaian, dan hanya suara angin yang terdengar lembut. Namun, saat itu, ada sesuatu yang berubah di angkasa. Sebuah kilatan cahaya besar tiba-tiba menyinari langit, jatuh dengan cepat ke tanah tepat di depan wanita Yanya. Dari cahaya itu muncul sosok kekar yang terbuat dari logam, mengenakan baju sirah ungu yang bersinar. Wajahnya yang dingin dan penuh perhitungan menatap wanita Yanya dengan mata tajam. Tuan Yanya, suara beratnya menggema, menyapa dengan tegas namun penuh rasa hormat. Wanita Yanya menatap sosok itu dengan tenang, senyumnya tipis namun penuh makna. Tali keseimbangan, teman lama yang datang dari jauh. Apa yang membawamu ke sini? Pemandangan yang sangat langka, katanya dengan suara lembut, seolah menyambut kedatangan sahabat lama. Tali keseimbangan, seorang sosok dari ras robot yang kuat dan misterius. Dia menatapnya dengan serius. Nasib rahasianya terjalin dengan apa yang terjadi di luar sana. Kabar ini bukan hanya tentang pertempuran yang sedang berlangsung, tetapi juga tentang takdir kita semua. Kamu dan aku telah melalui banyak hal bersama di samudera semesta sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu tentang ini? Ujarnya dengan nada yang penuh perhatian. Wanita Yanya mengangkat alis, rasa penasaran terpancar di wajahnya. Nasib perasku, apa maksudmu? Apa yang terjadi di luar sana?
Tali keseimbangan melangkah lebih dekat. Suara beratnya mengisi ruang kecil itu. Kekuatan gabungan dari ras robot, serangga, dan para iblis telah bergabung untuk berperang. Mereka terlibat dalam baku hantam sengit dengan kubu manusia. Kamu pasti sudah mendengarnya. Wanita Yanya tersenyum tipis mengangguk perlahan. Tentu saja aku sudah mendengarnya. Berita itu menyebar luas di seluruh jagat raya. Kekuatan gabungan dari 3 ras bertarung melawan kubu manusia, dan akhirnya mereka kalah. Berita itu sangat mengejutkan. Banyak ras yang tidak percaya pada awalnya. Perang itu benar-benar menggemparkan. Aku harus mengakui, pemandangan seperti itu memang sangat langka. Dengan gerakan ringan, wanita Yanya mengangkat tangan, dan sebuah gelas anggur muncul melayang di hadapannya. Gelas itu tinggi dan dalam, dipenuhi anggur berwarna hijau samar yang berkilau dengan cahaya lembut. Aroma anggur yang memikat tercium, mengundang kedamaian di dalam ruangan. Sebuah botol anggur berwarna abu-abu gelap yang dipahat indah muncul di samping mereka. Tali keseimbangan memegang gelas anggur itu dengan hati-hati. Matanya tetap tajam, namun penuh rasa hormat saat dia berbicara. Manusia memiliki warisan peradaban kuno yang sangat kuat. Mereka baru saja mendapatkan warisan itu, dan meskipun mereka masih berkembang, kekuatan mereka sudah sangat mengesankan. Jika mereka diberi lebih banyak waktu, mereka bisa menjadi ras yang lebih menakutkan daripada klan mata dewa yang pernah ada di era reinkarnasi pertama. Itu sudah pasti. Jika mereka bisa mengalahkan 3 ras gabungan, bagaimana dengan masa depan mereka? Wanita Yanya mengangguk pelan, memahami apa yang dimaksud oleh tali keseimbangan. Memang, manusia dikenal sangat invasif dan agresif. Mereka memiliki kemampuan untuk berkembang dengan cepat, seperti yang kita lihat di dalam sejarah. Dalam hal kekuatan dan wilayah, ras yang lebih kuat selalu berusaha menguasai lebih banyak wilayah. Di alam semesta asli, ras yang menempati wilayah terbesar bukanlah salah satu dari kami ras puncak. Justru kalian, ras-ras yang tersebar di seluruh penjuru. Meskipun secara individu kalian lemah, namun kalian memiliki sebagian besar wilayah. Lanjut tali keseimbangan, berbicara dengan penuh pengetahuan. Jika manusia benar-benar menjadi lebih kuat, apakah kalian pikir mereka akan membiarkan wilayah kalian begitu saja? Mereka pasti tidak akan berhenti sampai mereka menguasai semuanya. Wanita Yanya merenung sejenak, kemudian menghela napas panjang. Aku tahu manusia sangat agresif, namun mereka juga memiliki alam semesta mereka sendiri. Tidak mungkin kita bisa memusnahkan mereka semua. Bahkan jika kita mencoba menekan mereka, kita tahu bahwa mereka tidak akan mudah dihancurkan. Tali keseimbangan terkekeh. Percayakah kamu pada janji mereka? Kubu pasukan bersatu dan kubu manusia telah memainkan permainan mereka masing-masing. Tetapi kita semua tahu bahwa ini adalah perang besar. Kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu memilih untuk tidak bergabung dengan siapapun. Wanita Yanya mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku masih berpikir, apakah memilih salah satu kubu adalah keputusan terbaik bagi kami. Tali keseimbangan mengangkat gelas anggur, menegak isinya dengan tenang. Keputusan ada di tanganmu, Tuan Yanya. Pilih dengan bijak. Nasib rasmu dan nasib alam semesta ini bergantung pada langkah yang kamu ambil sekarang. Dengan satu lambaian tangan, tali keseimbangan menghilang dalam seberkas cahaya, meninggalkan wanita Yanya dengan pikirannya yang penuh dilema. Wanita Yanya, dia menatap langit malam yang luas, matanya penuh dengan pertimbangan. Keputusan besar menantinya, keputusan yang tidak hanya akan mempengaruhi nasib rasnya, tetapi juga keseimbangan seluruh alam semesta. Sebuah pilihan yang sulit, bisiknya sambil memandang bintang yang bersinar yang berada di kejauhan. Namun, apapun yang terjadi, kami akan bertahan. Lo Feng duduk dalam keheningan di istana yang luas. Kakinya disilangkan dan pikirannya melayang jauh, meresapi situasi yang semakin rumit. Di tengah kebingungannya,
Ia merenung tentang keputusan yang harus ia ambil. Aku tidak menyangka dia akan datang lebih dulu menemuiku, pikirnya. Membayangkan pertemuan dengan Dewa Binatang Angkasa yang datang tanpa pemberitahuan lebih dulu. Keputusan yang dihadapinya bukan perkara sepele. Masa depan umat manusia bisa bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Lo Feng tahu betul bahwa ada 3 jenis kekuatan yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk bertahan hidup dan berkembang di samudera alam semesta yang luas dan penuh tantangan ini. Pertama, ada para Universe Master dari berbagai ras yang lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan diam, tidak terlibat dalam urusan duniawi. Namun jika mereka bersatu, mereka menjadi kekuatan besar yang tak bisa dianggap remeh. Secara individual mereka memang lemah, tetapi jika digabungkan, mereka bisa menyaingi hampir segala bentuk kekuatan. Kedua, ada kekuatan seperti Sekolah Dewa Leluhur dan Aliansi Binatang Angkasa yang tidak tertarik pada wilayah atau dominasi duniawi. Mereka lebih tertarik pada peningkatan kekuatan dan pengetahuan tentang cara mencapai transendensi inkarnasi. Dan yang terakhir, ada para Trugat yang hidup terpisah dari ras atau wilayah. Mereka adalah kekuatan paling dominan yang memiliki kendali atas jalannya alam semesta. Lo Feng tahu bahwa manusia mungkin bisa menarik beberapa Universe Master yang menganggur, tetapi transendensi inkarnasi adalah kunci untuk mencapai kekuatan yang lebih tinggi. Jika kita bisa menarik lebih banyak Universe Master yang menganggur ke pihak kita, kita akan memperoleh kekuatan yang sangat besar, pikirnya. Namun para Trugat, Sekolah Dewa Leluhur, dan Aliansi Binatang Angkasa, mereka punya tujuan yang lebih besar. Mereka ingin mencapai transendensi inkarnasi, dan jika kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya, kita akan kalah. Lo Feng tahu bahwa meskipun manusia bisa mencoba untuk menarik beberapa Universe Master ke pihak mereka, mereka masih belum tahu bagaimana memberi mereka apa yang mereka inginkan, yaitu pengetahuan tentang transendensi inkarnasi yang merupakan rahasia terbesar yang belum diketahui siapapun, bahkan oleh manusia sendiri. Hari itu, seperti yang sudah diprediksi, Dewa Binatang Angkasa datang 3 jam setelah kedatangan Lo Feng. Suara beratnya terdengar menggema di seluruh istana. Lo Feng segera terbang keluar dan di sana ia melihat makhluk raksasa yang menjulang tinggi di udara. Makhluk itu memiliki kepala naga besar dengan 9 tanduk berbentuk mahkota yang menakutkan, dan tubuhnya yang panjang serta cakar besar dengan 9 jari yang menancap kuat ke tanah. Setiap gerakannya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ini tubuh aslinya, pikir Lo Feng, menyadari betapa besar dan kuatnya Dewa Binatang Angkasa ini. Ini bukan hanya sekedar makhluk biasa, dia adalah ancaman yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Leluhur Binatang Angkasa, sapa Lo Feng dengan nada hormat. Dewa Binatang Angkasa menjulurkan tubuhnya lebih jauh ke depan dan menatapnya dengan tajam. Ini kali kedua kita bertemu sejak sektor Dewa Binatang Angkasa, ujarnya dengan suara dalam yang menggema. Itu benar, jawab Lo Feng sambil tersenyum. Aku berterima kasih atas bantuannya waktu itu. Dewa Binatang Angkasa tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di seluruh istana. Tidak perlu berterima kasih, kita sudah saling mengenal. Lo Feng tahu bahwa Aliansi Binatang Angkasa pernah berhutang budi kepada gurunya Shosanke yang memberikannya izin untuk memasuki sektor Dewa Binatang Angkasa. Namun kali ini, ia tahu bahwa pertemuan ini jauh lebih serius. Kita sudah cukup saling mengenal, jadi aku akan langsung bicara, kata Dewa Binatang Angkasa dengan nada lebih serius. Kau tahu, situasi sekarang, manusia dan aliansi gabungan sekarang menjadi musuh. Aliansi telah menarik banyak kekuatan untuk berpihak pada mereka, dan aku tahu banyak dari mereka yang sudah setuju untuk bergabung. Beberapa kekuatan juga telah bergabung dengan kami, balas Lo Feng tersenyum tipis meskipun ada ketegangan yang jelas di wajahnya. Ya, jawab Dewa Binatang Angkasa, matanya menyipit. Namun, semua kekuatan tahu betapa berbahayanya manusia.
Bahkan ras-ras yang menganggur juga tahu akan hal ini. Jangan terlalu berharap pada janji yang telah dibuat. Semua janji bisa dilanggar dalam situasi seperti ini. Bertahan hidup itu lebih penting, dan ketika manusia menjadi lebih kuat, mereka akan melupakan semua janji mereka. Lo Feng menghela napas, memahami beratnya kata-kata tersebut. Ya, memang begitulah, lanjut Dewa Binatang Angkasa. Kami tidak bisa menarik banyak Universe Master sendirian. Kami tahu, jika kita ingin melawan aliansi, kita harus bekerja sama dengan sekolah dewa leluhur dan para Trugat yang mengasingkan diri. Lo Feng terkejut mendengarnya. Mereka baru saja membentuk aliansi mereka sendiri. Mengapa mereka setuju untuk bekerja sama dengan kalian? Karena tujuan kami sama, jawab Dewa Binatang Angkasa. Kami semua mencari lebih dari sekedar kekuatan. Kami mencari pengetahuan tentang bagaimana menjadi Trugat dan melampaui inkarnasi. Kami ingin mencapai trandensi inkarnasi. Lo Feng terdiam, berpikir sejenak. Dewa Binatang Angkasa melanjutkan, persyaratan kami sederhana. Pertama, kami ingin pengalaman untuk menjadi Trugat. Dan kedua, kami ingin bimbingan untuk melampaui inkarnasi. Jika manusia setuju untuk memberikan ini, kami akan bergabung dengan pihak kalian. Aliansi kami akan memperkuat posisi kalian di Samudra Alam Semesta. Lo Feng merasa ketegangan semakin meningkat. Tawaran ini bukan sekedar tentang kekuatan, tetapi juga tentang pengetahuan yang sangat penting. Pengalaman menjadi Trugat dan cara melampaui inkarnasi adalah hal yang sangat berharga dan berisiko. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, akibatnya bisa sangat besar. Dewa Binatang Angkasa memandangnya dengan tatapan tajam. Jadi, apakah kamu setuju? Lo Feng terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat penting, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Lo Feng akhirnya berbicara. Leluhur, kata Lo Feng, suaranya penuh pertimbangan. Aku telah lama memikirkan tawaranmu, tetapi aku tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Aku perlu membicarakan hal ini dengan para Universe Master lain dalam rasku, terutama dengan guruku, pemimpin kota primal. Jika mereka setuju, aku akan segera memberitahumu. Jika tidak, aku akan meminta Sosanke untuk memberitahumu. Dewa Binatang Angkasa mengamati Lo Feng dengan seksama, kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan menunggu jawabanmu. Dengan sebuah ledakan energi yang mengguncang udara, Dewa Binatang Angkasa menghilang, meninggalkan Lo Feng yang berdiri dan merenung, berat oleh keputusan yang harus diambil. Lo Feng pergi untuk menghubungi pemimpin kota primal melalui alam semesta virtual. Lo Feng, kukira kau meminta Sosanke untuk membuatkan harta karun sejati. Mengapa kau di sini? Pemimpin kota primal menyadari bahwa Lo Feng mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya. Mereka berdua akhirnya duduk. Dewa binatang tua itu menemuiku dan menawariku sebuah kesepakatan, kata Lo Feng. Pertama, pengalaman dari peradaban kuno tentang menjadi Trugat dari Universe Master. Kedua, pengalaman tentang cara mencapai batas Trugat. Pemimpin kota primal mengerutkan kening. Seorang Trugat batas atau puncak itu adalah kekuatan di level guru origin. Pemimpin kota primal tersenyum. Kau telah berpetualangan di samudera semesta sejak kau muncul, namun kau masih belum mengetahui beberapa pengetahuan umum. 3 dewa leluhur hanyalah Universe Master, bukan Trugat. Lo Feng terkejut. Ini adalah rahasia yang dibagi di antara para senior. Pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya. Pertama, 3 dewa leluhur muncul ketika sekolah dewa leluhur terbentuk. Apakah menurutmu begitu mudah bagi para Trugat untuk lahir? Dan ada 3 dari mereka, dan mereka semua ada di sekolah dewa leluhur. Kedua, 3 dewa leluhur tidak pernah memasuki samudera semesta. Selain itu, semua masalah di samudera semesta diselesaikan oleh para Universe Master seperti Master 9 keterpencilan. Oke, selesai.